Dilanjutkan dari kisah sebelumnya. Scene berganti. Pada saat ini terlihat sosok yang sedang berkeliling di wilayah utara. 33 perbatasan utara telah dia lalui. Sosok itu tanpa tujuan menyapu utara berjalan dan berhenti. Tetapi tidak ada tempat aneh yang ditemukan. Sosok ini sebenarnya adalah Xiaoyan. Tidak ada peta atau arah tertentu. Xiaoyan hanya memperhatikan di sepanjang jalan wilayah utara ini. Tetapi Xiaoyan tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya di wilayah tempat Laulo sebelumnya, dia mendapatkan nektar dewa ekstrim yang berguna untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika Xiaoyan melihat sekelilingnya, dia berkata, "Aku tidak tahu berapa banyak orang yang tewas dalam perang di wilayah ini. Dan kebencian itu belum hilang sejauh ini," ucap Xiaoyan berkata ketika melihat daerah tulang-tulang yang berserakan di sekelilingnya. Xiaoyan juga saat ini melihat bangunan-bangunan yang hancur. Hanya ada beberapa puing di tanah dan tidak ada siapapun di wilayah ini. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Xiaoyan sedikit mengerinyit. Pada saat ini Xiaoyan melihat ke depan. Saat dia terus bergerak ke wilayah utara lebih dalam, di sini hujan telah menyelimuti wilayah ini. Itu bukan hujan biasa, tetapi hujan dengan warna ungu dan itu begitu korosif. Seluruh langit gelap dan cahaya mulai redup. Itu disertai dengan hujan ungu yang jarang memberikan orang rasa hening yang kuat di sekitarnya. Dan ada perasaan yang sangat menyedihkan ketika tinggal di sini. Xiaoyan berhenti sedikit dan melihat sekeliling dengan sedikit mengerinyit. Sepertinya tidak ada yang berharga. Dan dia tidak melihat tanda-tanda nektar dewa ekstrim di wilayah ini. Jadi Xiaoyan ragu-ragu dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia akan terus mencari atau segera meninggalkan wilayah ini. Tiba-tiba mata Xiaoyan menyusut. Di bawah kegelapan di ujung yang jauh, Xiaoyan melihat sosok merah berdiri di kejauhan. Setelah Xiaoyan dengan hati-hati mengkonfirmasi, dia memastikan bahwa sepertinya ada seseorang yang berdiri di kejauhan. "Apakah ada kehidupan lain di sini?" ucap Xiaoyan sedikit mengerinyit. Pada saat ini tidak ada yang menjadi target pasti Xiaoyan. Karena ada sesuatu yang telah ditemukan, lebih baik maju untuk menjelajah. Di 33 dunia di wilayah utara ini menurut Laulo sebelumnya, dia tidak tahu secara rinci tentang wilayah utara ini. Namun ini adalah dunia yang telah dilupakan oleh waktu. Segala sesuatu di sini sekarat seiring berjalannya waktu. Hidup berada di bawah semburan waktu, seperti sebutir pesir di sungai yang hanya bisa berguling bersama ombak. Pada saat ini Xiaoyan melihat sosok merah di kejauhan. Dan sosoknya bergerak sedikit dan menyapu ke arah sosok merah itu. Saat Xiaoyan terus bergerak maju, Xiaoyan benar-benar menemukan bahwa sosok itu selalu menjaga jarak dari Xiaoyan. Artinya jika Xiaoyan terus bergerak maju, maka sosok itu juga bergerak semakin jauh. Saat ini Xiaoyan merasa sangat aneh, dan bahkan membuat Xiaoyan mulai ragu apakah sosok merah yang dilihatnya adalah manusia. Tapi dilihat dari tinggi dan postur tubuhnya, dia memang seperti manusia yang mengenakan jubah berwarna merah. Tetapi saat ini Xiaoyan tidak bisa melihat kepalanya dengan jelas atau kakinya. Dilihat dari kejauhan, sosok manusia itu terlihat lebih seperti gumpalan hantu. Setelah mengikuti sosok itu semakin jauh, tanpa disadari lingkungan di sekitar Xiaoyan menjadi lebih gelap. Dari gerimis yang tersisa sebelumnya, saat ini Xiaoyan telah menghadapi hujan lebat yang menyelimuti seluruh wilayah ini. Sama seperti Xiaoyan mengikuti sosok merah di depannya. Seketika sosok merah itu tiba-tiba melintas dan menghilang dari udara tipis. Xiaoyan mengerutkan kening pada saat ini. "Aku tidak tahu sudah berapa lama hujan ungu turun dari langit yang redup ini. Itu telah menyebabkan semua lubang dalam di tanah telah berubah menjadi danau," ucap Xiaoyan melihat sekeliling. Hampir tidak ada tanah yang datar. Jelas di tempat ini pernah terjadi pertempuran yang sangat mengerikan dan membuat seluruh wilayah hancur berkeping-keping. Bahkan setelah ribuan tahun telah berlalu, masih bisa terlihat dengan jelas bayangan perang di wilayah ini. Pada saat ini Xiaoyan melihat ke sepanjang jalan tempat di mana sosok merah itu menghilang. Dari kejauhan, dia melihat sosok itu berdiri tepat di depannya. Dan sosok itu tidak bergerak seperti ukiran batu. Tetapi pada saat Xiaoyan mendekat, dia melihat kilatan neon di atas kepala sosok itu. Xiaoyan mengenali cahaya ini, yang sama dengan cahaya yang dipancarkan oleh nektar dewa ekstrim. Sesaat kemudian, Xiaoyan mendatangi sosok itu dan melihat sosok di depannya setinggi sekitar 2 meter. Itu terbungkus sayap yang tumbuh di belakangnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan debu yang tebal, seolah-olah itu telah diukir. Pada saat ini Xiaoyan tidak merasakan fluktuasi vitalitas pada tubuhnya.
Dengan perlahan Xiaoyan mulai mendekati sosok itu. Dan saat mata Xiaoyan melihat sepanjang cahaya yang dipancarkan dari atas kepalanya, sayap yang melilit tubuhnya tiba-tiba bergerak. Sayapnya terbuka dalam sekejap sebelum Xiaoyan dapat bereaksi. Dan sayap emas gelap itu meraung gila-gilaan ke arah Xiaoyan seperti pisau tajam. Pada saat ini mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Untungnya Xiaoyan telah berjaga-jaga sebelum mendekat. Tai Chuzong, ucap sosok itu seketika jam emas langsung menyelimuti Xiaoyan di dalamnya. Sayap tajamnya dengan cepat bergerak dan menyerang Xiaoyan terus-menerus. Setelah melawan Tai Chuzong beberapa kali, itu hancur dalam sekejap dan tidak bisa lagi digunakan dalam waktu singkat. Namun saat ini Xiaoyan juga diberi waktu untuk bereaksi. Segera dia menarik penguasa Suan di belakangnya. Setelah memperhatikan sosok di depannya, ternyata sosok itu adalah seorang wanita. Tetapi wanita itu tampak tidak biasa. Setiap inci otot di sekujur tubuhnya seperti patung batu, penuh dengan kekuatan destruktif. Selain itu ada sayap hitam di belakang punggungnya. Wanita itu tampak seperti Valkyrie dengan sayap hitam. Seketika serangan Dewi Valkyrie itu membuat mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia bisa merasakan bahwa di depannya ini bukanlah karakter biasa. Pada hiasan kepala di tengah alisnya, Xiaoyan melihat fluoresensi yang berkedip. Sepertinya kristal neon ini seperti nektar dewa yang mengandung kekuatan yang misterius, yang dapat membantu Xiaoyan meningkatkan kekuatannya. Tapi sepertinya tidak mudah untuk mengambil nektar dewa itu dan menyelesaikan keberadaan ini saat ini. Saat ini mata Xiaoyan sedikit menyusut dan tidak bermaksud untuk mundur. Dengan gelombang penguasa Suan di tangannya disertai dengan api dan guntur yang langsung menutupi seluruh tubuhnya. Seketika momentum puncak Dewa Bintang 7 dilepaskan. Dan di kejauhan terlihat sosok wanita lainnya masih berdiri di puncak dengan sangat mendominasi. Pada saat ini Xiaoyan merasa dia telah dikepung oleh para Dewi Valkyrie bersayap. Ternyata wilayah utara ini adalah tempat tinggal para dewi yang menakutkan. Kurasa ini akan menjadi bahaya yang sulit kuhadapi. Gumam Xiaoyan pada dirinya sendiri. Pada saat ini dia melihat Valkyrie dengan sayap hitam, ungu, dan platinum. Namun jika aku dapat mengalahkan salah satu dari mereka, nektar dewa yang ada di atas kepala mereka pasti memiliki kekuatan yang sangat tidak terduga. Ucap Xiaoyan lagi. Segera Xiaoyan berurusan dengan Valkyrie bersayap hitam, ungu, dan platinum saat ini. Sesuai dengan namanya, efektivitas tempur Dewa Valkyrie sangat luar biasa. Tidak mudah membunuh mereka. Segera penguasa Suan di tangan Xiaoyan melambai dengan sangat cepat. Tiba-tiba percikan api memercik kemana-mana. Penguasa Suan bertabrakan dengan sayapnya yang tajam dengan gila-gilaan. Dahi Xiaoyan berkeringat dingin saat ini. Serangannya sudah sangat keras, tetapi masih ada luka besar dan kecil di tubuh Xiaoyan. Dapat dilihat bahwa dalam konfrontasi saat ini, Xiaoyan benar-benar tidak dapat menahan serangan Dewi Valkyrie secara bersamaan. Oleh karena itu Xiaoyan terus menjauhkan para Dewi Valkyrie. Pada saat ini api ungu merah naik di tubuh Xiaoyan. Dan sumber kekuatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat. Sekarang latar belakang sumber Doqi di Meridian Xiaoyan sendiri sudah mencapai 90 juta. Di bawah restu gila dari api iblis, itu langsung melonjak menjadi 200 juta. Pada saat ini kekuatan Xiaoyan langsung meningkat dari Dewa Puncak Bintang 7 ke Dewa Bintang 8 tahap menengah. Merasakan kekuatan melonjak di tubuhnya, Xiaoyan menyerang Dewa Valkyrie sayap hitam lagi. Dan penguasa Suan di tangannya tergila-gila dengan sayapnya yang tajam. Untungnya tidak ada keraguan tentang ketangguhan penguasa Suan. Ketajaman sayapnya sulit ditandingi senjata biasa. Pada saat ini Xiaoyan merasa kewalahan. Hal yang paling mengerikan adalah jumlah gerakan serangannya tidak terasa stagnis, dan semua gerakannya sangat mulus. Meskipun latar belakang sumber Doqi Xiaoyan telah meningkat menjadi 200 juta, dia masih tidak mendapatkan manfaat apapun di tangannya. Kekuatan yang sangat mengerikan. Ucap Xiaoyan dengan mata menyusut dan pikirannya terdiam. Tetapi serangannya tidak berhenti. Semangat pertempuran di matanya semakin kuat. Pertempuran antara keduanya terus berlanjut. Tetapi setiap inci serangan tidak dilakukan lagi sangat kuat. Di tengah keputusasaan dan kelelahan, tanpa pikir panjang Xiaoyan langsung menggunakan Yaobeng. Yaobeng! Ucap Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan Yaobeng. Mata Xiaoyan berkedip, dan sekitarnya langsung berubah menjadi siang hari. Dalam sekejap Xiaoyan melihat kelambatan Valkyrie bersayap hitam, dan dia tiba-tiba sangat gembira. Tanpa diduga Yaobeng ini sangat efektif. Segera Xiaoyan memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangannya. Sial, mengapa efeknya terlalu cepat?
Ucap Xiaoyan melihat Dewi Valkyrie yang masih bergerak sedikit. Untuk Valkyrie bersayap hitam ini, serangan Yaobeng Xiaoyan hanya berdampak sebentar. Bahkan sebelum matanya jernih kembali, tubuhnya telah membuat reaksi naluriah. Xiaoyan menyerangnya dengan sangat kuat dengan lautan api mengalir keluar dari tubuhnya. Tetapi semua serangannya terhalang oleh sayap hitam Valkyrie. Seketika sayapnya bergetar, yang bahkan memukul Xiaoyan hingga terpental ke belakang. Kecepatan reaksi yang sangat cepat. Jelas dia belum pulih dari Yaobeng, tetapi dia dapat memblokir seranganku. Ucap Xiaoyan dengan cahaya dingin muncul di matanya. Valkyrie juga tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk bernafas. Serangan sengitnya meraung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menggerakkan tubuhnya melambaikan penguasa Suan dan menghindari serangan Valkyrie. Pertempuran semacam ini membuat Xiaoyan benar-benar kelelahan. Valkyrie bahkan tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk bernafas. Sehingga Xiaoyan bahkan tidak punya waktu untuk memadamkan teratai api. Dan jelas bahwa kekuatan Valkyrie sayap hitam ini benar-benar kuat. Namun serangan Xiaoyan juga tidak berhenti. Pada saat ini Xiaoyan melambaikan penguasa Suan di tangannya dan itu bergerak dengan sangat cepat menuju Valkyrie bersayap hitam. 7 tapak dewa pembunuh. Ucap Xiaoyan langsung menggunakan tinju itu hingga langkah ke-6. Seketika pukulan itu diledakkan. Tetapi karena tidak ada avatar Yuan Shen, maka tidak ada dukungan kekuatan fisik yang kuat. 6 kekuatan kuat dicampur pada tinju Xiaoyan. Dengan tinju sebagai metode serangan, dibandingkan dengan penggunaan penguasa Suan, kecepatan serangan tinju ini dan fleksibilitas tubuh telah langsung ditingkatkan lebih dari 1 tingkat. Kekuatan di atas tinju Xiaoyan juga sangat mengerikan. Hampir semua pertempuran sebelumnya dia telah bertabrakan dengan latar belakang yang kuat. Tetapi Valkyrie bersayap hitam di depannya bahkan lebih kuat. Seperti kata pepatah, tidak ada jalan yang sederhana untuk meningkatkan kekuatan. Semakin baik serangan Xiaoyan, maka semakin kuat juga serangan Valkyrie bersayap hitam. Pertempuran antara kedua belah pihak segera memasuki tahap yang melelahkan. Saat ini tidak terlalu banyak gerakan yang intens. Mereka semua terlihat sangat sederhana. Tetapi serangan keduanya penuh dengan serangan pembunuh yang mengerikan. Meskipun serangan Xiaoyan sangat sengit, dalam pertempuran terus-menerus hanya kekuatan fisiknya sendiri yang lebih kuat. Tetapi dalam hal reaksi dan kecepatan serangan, Valkyrie sayap hitam lebih cepat. Pada saat ini Xiaoyan terus mundur berulang kali sampai ratusan kaki ke belakang. Namun setelah beberapa saat setelah sosok Xiaoyan berulang kali mundur ke belakang, tiba-tiba sosok Valkyrie bersayap hitam berhenti. Alih-alih mengejar Xiaoyan, dia tiba-tiba mundur. Dia kembali ke tanah dan sayap hitamnya membungkus seluruh tubuhnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu berlaku juga untuk Valkyrie bersayap ungu dan platinum. Xiaoyan sedikit terkejut dan langsung melihat sekeliling dengan kewaspadaan. Dalam pikiran Xiaoyan pasti ada eksistensi yang lebih kuat yang membuat para dewi ketakutan. Melihat sekeliling, Xiaoyan sedikit mengerinyit. Karena tidak ada yang aneh di sekitarnya. Namun dia saat ini berada tepat di tempat pertama kali kedatangannya. Dan tidak ada keberadaan lain yang ditemukan di sepanjang jalan. Apakah Dewi Valkyrie itu hanya menyerang ketika ada yang memasuki wilayahnya? Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan sampai pada jawabannya. Meskipun Valkyrie bersayap hitam sangat kuat, selama Xiaoyan mundur dan tidak memasuki wilayahnya, maka itu tidak akan menyerangnya. Jika demikian, tidak bisakah aku mengalahkannya? Ucap Xiaoyan tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya sedikit. Yang jelas bahwa dia tidak bisa mengalah. Jika dia menyerah sekarang, maka dia tidak akan menemukan cara lain untuk mengalahkannya. Tentu saja tujuan Xiaoyan bukan untuk membunuhnya. Dia hanya menginginkan nektar dewa di atas kepalanya. Jadi begitu. Ternyata dia hanya menyerang jika aku memasuki wilayahnya. Jadi selama aku masih bisa menyerangnya pada jarak ini, aku bisa membunuhnya. Ucap Xiaoyan menganalisis. Namun walaupun Xiaoyan memikirkannya, tetapi ide ini masih tidak dilakukan. Karena Xiaoyan tidak pernah bertingkah sebagai pengecut. Jika dia hanya ingin mengalahkan Dewi Valkyrie, dia bisa langsung memanggil Labu Dewa Bermata 9 untuk mengambil tindakan. Tentu saja karena dia belum berhasil memanggilnya sekarang, Xiaoyan tidak yakin apakah dia bisa memanggil para senior Labu Bermata 9 untuk meminta bantuan. Saat ini karena Dewi Valkyrie juga tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang, Xiaoyan akhirnya duduk bersila untuk meningkatkan kekuatannya sejenak. Saat ini adalah waktu terbaik bagi Xiaoyan untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Kekuatan Valkyrie sayap hitam di depannya tidak diketahui, tetapi kekuatan tempurnya luar biasa.
Setelah selesai berkultivasi sebentar, Xiaoyan mulai memasuki wilayah Dewi Valkyrie dan memulai pertarungan kembali. Dewi ini masih sangat kuat, gumam Xiaoyan. Dalam pertempuran singkat, Xiaoyan masih mengalami beberapa luka. Untungnya itu tidak serius. Dengan istirahat sejenak itu bisa dipulihkan. Pada saat ini setelah pertarungan yang panjang, Xiaoyan masih tidak berniat menggunakan avatar pemakan jiwa untuk bertempur melawan Valkyrie sayap hitam. Lagi pula dengan terus mengandalkan avatarnya, maka kekuatan asli Xiaoyan tidak akan dapat meningkat. Senior pedang gila juga mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Xiaoyan dengan mudah. Dia sudah menasehati Xiaoyan untuk tidak terlalu bergantung pada kekuatan orang lain. Karena itu tidak akan bermanfaat bagi Xiaoyan. Membiasakan diri dengan orang lain memegang payung akan membuat kecepatannya menjadi lambat. Dan pada akhirnya itu akan membuat dirinya menyesal. Dan film pun berakhir.